Dunia menatap Washington, di mana Trump dan Zelensky duduk bersama, tapi semua tahu bayangan besar Rusia hadir di meja itu. Pertemuan ini disebut penting, tapi siapa yang benar-benar memegang kunci? Bukan Trump, bukan Zelensky, melainkan Rusia. Setiap janji bantuan setiap peta wilayah, ujungnya tetap harus diuji oleh sikap Kremlin. Trump menjanjikan jaminan keamanan ala NATO untuk Ukraina, tapi tanpa persetujuan Moskow itu hanya sekedar retorika kosong. Zelensky menegaskan tak akan melepas wilayah. Namun Rusia sudah menguasai area strategis sejak lama, dan itu bukan hal yang bisa dinegosiasikan sepihak. Paket senjata $90 miliar diumumkan, tapi Rusia sudah terbukti mampu melumpuhkan senjata barat di medan tempur Ukraina. Lebih menarik lagi, Trump mengusulkan pertemuan trilateral dengan Putin. Tanda jelas bahwa tanpa Rusia, tak ada kata damai. Zelensky bahkan langsung merespons, "Saya siap berbicara dengan Putin." Sebuah pengakuan bahwa Rusia adalah lawan sekaligus penentu. Ada momen ringan, Trump memuji penampilan Zelensky, dressed beautifully. Dari sisi barat, ini dianggap lucu. Tapi dari sisi Rusia, ini simbol betapa Zelensky lebih sibuk citra ketimbang kemenangan nyata di lapangan. Jabat tangan mereka yang hangat hanya simbol, karena di garis depan, pasukan Rusia tetap menekan dengan kekuatan penuh. Media sosial ramai dengan fashion diplomasi. Tapi di Moskow, yang jadi perhatian hanyalah konsesi nyata, bukan jas mahal. Trump dorong pembahasan soal wilayah pendudukan dengan peta Ukraina di atas meja. Zelensky menolak memberi keputusan final. Tapi Rusia tahu cepat atau lambat, peta itu akan berubah sesuai realitas di medan perang. Bahkan Macron dan Merz minta gencatan senjata segera. Tapi siapa yang harus diyakinkan? Lagi-lagi Rusia. Trump ingin negosiasi cepat, tapi Putin selalu sabar, menunggu lawan datang dengan kondisi lebih lemah. Itulah seni diplomasi Rusia, mengendalikan jalannya permainan tanpa harus duduk di ruangan yang sama. Kremlin tak banyak bicara, tapi mengirim sinyal, siap berdialog dengan syarat kepentingan Rusia dihormati. NATO mencoba memberi label positif pada jaminan ala Trump, tapi mereka sadar payung keamanan Barat tak pernah bisa menandingi deterrence nuklir Rusia. Eropa terlihat panik. Mereka ingin gencatan senjata cepat karena ketahanan ekonomi mereka mulai goyah akibat sanksi balik Rusia. Di Ukraina sendiri, banyak yang ragu. Apakah menolak kompromi dengan Rusia benar-benar strategi atau hanya membuat perang makin panjang? Trump ingin tampil sebagai deal maker dunia, tapi semua tahu deal sejati hanya mungkin dengan Putin. Zelensky datang dengan setelan jas hitam, berusaha tampak negarawan. Tapi Rusia membaca itu sebagai tanda ia mulai mencari legitimasi di luar seragam militer. Dibanding pertemuan Trump-Putin yang diwarnai unjuk kekuatan B2 spirit, kali ini simbol utama justru hanyalah jas elegan. Dunia membaca, Amerika sudah bergeser dari pamer kekuatan ke simbolisme, sementara Rusia tetap solid dengan fakta lapangan. Media Barat coba membangun narasi positif, tapi media Rusia lebih tenang. Semua jalan damai tetap harus melewati Moskow. Pertemuan ini mungkin tampak hangat, tapi bagi Rusia, tak ada yang berubah. Kekuatan ditentukan di medan tempur dan meja perundingan, bukan senyum di kamera. Jika ada momentum perdamaian, itu karena Rusia bersedia membuka pintu, bukan karena Zelensky berpakaian rapi. Trump mungkin ingin dikenang sebagai pembawa damai, tapi tanpa kompromi dengan Putin, damai hanyalah slogan. Akhirnya pertemuan ini membuktikan satu hal, dunia multipolar sedang lahir, dan Rusia berdiri sebagai pusat gravitasi yang tak bisa diabaikan.